Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia Hanifah dari kelas 11B SMA ITB Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai hadis orang mukmin bukanlah orang yang menghina, tukang fitnah, serta orang yang banyak menyebar keburukan. A few moments later. Oke guys, langsung aja kita action. Al-hadisul awal. Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci orang lain. Orang mukmin adalah orang yang sangat antusias terhadap semua kebaikan dan selalu bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Sikap santun dalam menyampaikan pesan, berlemah lembut dalam berbicara, dan juga dalam berdialog merupakan metode yang benar dan yang bisa menarik hati banyak orang. Bisa mengembalikan hati-hati yang telah menjauh dari Islam ataupun pendapat-pendapat yang telah berubah. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia menjadi sadar dan takut. Quran Surat Toha ayat 44. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu Fir'aun kala itu adalah sosok manusia yang sudah berada dalam puncak pembangkangan, keangkuhan, dan kesombongan terhadap ajaran Nabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani ibnu Abil Fudaik an Katsir bin Zaid an Salim bin Abdillah qala ma sami'tu Abdallahi la'inan ahadan qattu laisa insanan wa kana Salimun yaqulu qala Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini ay yakuna la'anan. Dari Abdurrahman bin Syaibah menceritakan pada kami, Ibnu Abu Fudaik mengabarkan padaku dari Katsir bin Yazid dari Salim ibnu Abdullah berkata, saya tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seseorang sama sekali kecuali satu orang. Salim pernah berkata, Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak patut bagi seseorang mukmin untuk menjadi seseorang pelaknat atau tukang laknat. Di sini terdapat kata laisa insanan. Maksud kata di sini itu adalah orang yang suka melaknat. Lalu ada kata pula la'inan, yaitu yang suka melaknat. Dan yang terakhir ada kata la yanbaghi lil mu'minin ay yakuna la'anan, itu suka mendoakan agar terjauh dari rahmat Allah. Kandungan hadis pertama. 1. Tidak boleh melanggar kehormatan orang lain, baik yang mencela atau menggunjing. Dan yang kedua, tidak boleh melaknat. Al-hadisus tsani, tukang fitnah. Fitnah merupakan stigma yang cenderung negatif tanpa fakta yang benar atau palsu. Fitnah juga merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah. Oleh karenanya, Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah haram. Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya orang yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi pengumpat, maka tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Maksud dari kata zon pada ayat ini bisa berupa sangkaan atau keraguan.
Sementara zon itu juga bisa buruk atau bisa pula berubah menjadi baik, dan bisa jadi benar atau akan berubah salah. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 6. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan azab yang buruk dan murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Abdullah bin Utsman bin Hutsaimin an Syahr bin Hausyab an Asma binti Yazid qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idza ru'u dzikrallah afala ukhbirukum bi syirarikum qalu bala qala al-masyawuna bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna al-bura al-anata. Musaddad menceritakan pada kami, Bishr bin Mufaddal menceritakan pada kami, Abdullah bin Utsman bin Hutsaim menceritakan pada kami dari Syahr bin Hausyab dari Asma binti Yazid berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya beritahukan tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, tentu. Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang yang apabila mereka diceritakan tentang orang lain, maka dia mengingat Allah. Maukah kalian saya beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Mereka menjawab, tentu. Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang yang menyebarluaskan fitnah, mengadu domba, orang yang merusak kasih sayang, orang yang saling menyayangi, dan orang-orang yang bebas melakukan zina. Pada hadis ini terdapat kata al-masyawuna bin namimah, maksudnya yaitu orang yang suka membawa cerita dari orang ke orang. Lalu ada kata al-baghun, yaitu mencari atau menyebarkan kerusakan di antara manusia. Dan yang terakhir ada al-anata, yaitu kerusakan, dosa, dan kebinasaan. Al-hadis salis, orang yang suka menyebarkan keburukan. Bagi kebanyakan kaum wanita, terutama ibu-ibu ataupun remaja putri, bergunjing membicarakan aib, cacat, atau celah yang ada pada orang lain bukanlah perkara yang besar. Bahkan, di mata mereka terbilang remeh, ringan, dan begitu gampang muncul dari lisan. Seolah-olah obrolan tidak asyik bila tidak membicarakan kekurangan orang lain. Si fulanah begini ya, si alanah orangnya suka ini dan itu ya. Ketika asyik membicarakan kekurangan orang lain, seakan lupa dengan diri sendiri. Seolah diri sendiri sempurna. Ibarat kata pepatah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Perbuatan seperti ini selain tidak pantas atau tidak baik menurut perasaan dan akal sehat kita, ternyata syariat yang mulia pun mengharamkannya, bahkan menekankan untuk melakukannya sebaliknya, yaitu menutup dan merahasiakan aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Imran bin Yadabyan an Abi Yahya Hakim bin Sa'd qala sami'tu Aliyan yaqulu la takunu ujulan madayi'a budran fa in min waraikum bala'an mubarrihan mumlihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Abdullah bin Muhammad menceritakan pada kami, Sufyan menceritakan pada kami dari Imran bin Zabiyan dari Abu Yahya Hakim bin Sa'id. Aku mendengar Ali berkata, janganlah kamu menjadi orang yang tergesa-gesa menyebarluaskan kejian dan menjadi orang yang tidak dapat menyimpan rahasia. Karena di belakangmu terdapat bencana dahsyat yang membuat orang yang gelisah dan terdapat beberapa fitnah yang besar dan berat. Di sini terdapat kata ujulan, yakni orang yang suka buru-buru. Dan yang kedua ada kata madai'a, yaitu terlalu sering menyebarkan
cerita tentang orang lain. Mubarrihan, kecuritaan, kejelekan, dan azab. Mumlihan, orang yang selalu dibuat gelisah. Udron, yang tidak sanggup menyembunyikan kejelekan dirinya. Mutamahilatan, orang yang berkepanjangan membuat fitnah. Dan yang terakhir, ruduhan, seperti unta yang membawa beban yang berat. Kandungan hadis pada hadis ini adalah: 1. Dilarang berbuat keji dan keburukan pada manusia. Yang kedua, jangan menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu sesama muslim. Sesungguhnya jika engkau menjelek-jelekan saudaramu karena aib yang ada pada dirinya, berarti engkau menjelek-jelekan dirimu sendiri. Kesimpulan dari ketiga hadis ini. Ketiga hadis ini termasuk ke dalam kategori orang-orang kafir dan munafik, yang bila mana orang kafir itu sangat suka sekali mencaci, menfitnah, serta banyak menghina atau menyebarkan keburukan. Oleh karena itu, sikap kita sebagai seorang mukmin adalah menjadi orang mukmin yang baik dan senantiasa dekat dan berprasangka yang baik pada Allah, kepada sesama manusia, atau bahkan berprasangka yang baik pada diri sendiri. Karena seorang mukmin yang benar itu bukanlah seorang yang banyak mencela, bukan yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, dan bukan pula orang yang omongannya kotor. Wallahu a'lam bishawab.